Cairan emas gelap mengalir perlahan, dan akhirnya menyatu menjadi satu tubuh. Kakyu langsung berdiri di depan Feng Tianxing. Bagaimana dengan Tuan Feng? Feng Tianxing mengulurkan tangan untuk memegang bahunya, dan menariknya mundur selangkah, hanya menyisakan Kakyu dengan punggung dingin. Ayo pergi, pergi dan selesaikan saudara-saudara. Adapun hal ini datang untukku, kamu tidak perlu terlibat. Kakyu tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami sejak mengikuti Feng Tianxing. Feng Tianxing sebenarnya memintanya untuk pergi atas inisiatifnya sendiri. Dan situasi ini hanya disebutkan oleh Feng Tianxing selama obrolan pertama. Jika itu benar-benar sampai pada saat dia tidak bisa menyelesaikannya dengan mudah, dia akan dilepaskan. Mengaum. Dengan raungan, setan yang dikumpulkan oleh cairan emas membuka tangan mereka, dan mata merah mereka menatap Feng Tianxing. Di belakangnya ada monster mengambang yang terbuat dari emas dan hitam. Penampilannya agak mirip anjing, tetapi cakar dan giginya sangat besar. Dan di belakang lehernya ada zat hitam tadi kenal yang mengambang santai seperti nyala api. Jika dilihat lebih dekat, cakar dan tubuh makhluk itu tidak terhubung satu sama lain. Itu seperti sekumpulan bagian, makhluk yang dibuat secara tidak sengaja. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui membuat Kakyu mundur sedikit. Melihat punggung Feng Tianxing, Kakyu mengertakkan gigi. Berbalik dan pergi. Hal-hal yang tidak diketahui selalu dapat mengisi ketakutan secara maksimal. Dan ketakutan adalah keberadaan yang paling mudah menghancurkan moral. Kakyu goyah. Dia menoleh dan mengambil 2 langkah. Setelah 2 langkah, dia berhenti lagi. Seolah-olah ada api yang berkobar di dadanya. Dan Kakyu perlahan-lahan mengepalkan tinjunya. Semua kemampuan dalam tubuh ini berasal dari Feng Tianxing. Dan kepeduliannya selama ini telah menariknya kembali dari tepi bahaya fana beberapa kali. Yang semuanya merupakan kebaikan Feng Tianxing kepadanya. Dan iblis. Tidak peduli seberapa agresif iblis itu. Tahu betapa langka kebaikan ini. Dia secara pribadi mengajarkan metode rahasia penyelamatan jiwa. Dan terus-menerus mewariskan ilmunya, sehingga dia dapat memenuhi syarat untuk posisi panglima tertinggi tentara. Segala sesuatu tentang dirinya dibawa oleh klan iblis di belakangnya yang tidak bisa dia lihat. Sambil menggertakkan giginya, Kakyu melambaikan tangannya dengan keras, dan raungan itu langsung menyebar ke Kam yang masih dalam kekacauan. Semuanya patuhi perintah. Kembali ke kota dari daratan ke garnisun. Song Yi tidak akan mempermalukanmu. Sebelum Tuan Feng dan aku kembali, kalian semua harus mengikuti perintah dan jangan membuat kesalahan. Segera pergi. Setelah raungan, Kakyu berbalik dan kembali ke sisi Feng Tianxing. Matanya telah lama kehilangan ketakutan dan kekaguman sebelumnya. Dia hanya ingin berada di sini, menunjukkan nilai haknya, dan hidup sesuai dengan kehormatan yang disandang tubuh ini. Tuan Feng, apa yang bisa saya lakukan? Feng Tianxing memandang lawan yang kental. Jejak keraguan muncul di matanya. Kamu masih punya waktu untuk pergi sekarang. Jika kamu tinggal, peluang untuk bertahan hidup kurang dari 10%. Kaco tidak tergerak. Aku sudah menerima terlalu banyak kebaikan dari Raja Iblis. Jika aku berbalik dan melarikan diri hari ini, aku akan hidup tanpa muka di dunia ini. Aku memohon Raja Iblis untuk membawaku bertarung bersama. Tubuh ini hanya untuk Tuhan Raja Iblis untuk digunakan. Feng Tianxing tiba-tiba tertawa kecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa di antara iblis, ada eksistensi yang tidak takut akan hal yang tidak diketahui dan berdiri kokoh di sisinya. Dan ini baru hubungan beberapa bulan saja. Di antara umat manusia, ini mungkin bisa dianggap sebagai level teman dekat. Lupakan saja, kamu akan bertarung denganku hari ini. Sebelum itu, aku akan memberimu benda ini. Feng Tianxing menepuk dahi Kakyu dengan ringan, dan dalam sekejap, berita yang tak terhitung jumlahnya membanjiri seperti air pasang, dan Kakyu berhasil tidak pingsan. Dalam momen singkat ini, Kakyu langsung mengerti. Berdiri di depan mereka adalah Golden King Beast, perwujudan dari kesadaran Dao of Heaven. Kekuatan binatang Raja Emas tidak dianggap kuat. Tetapi mereka tidak takut pada semua kekuatan yang dikenal di dunia ini, termasuk aura dan energi sihir, dan bahkan efek lingkaran sihir dapat dikurangi hingga lebih dari 90%. Mereka tidak perlu makan, minum, atau istirahat. Semuanya untuk mengejar dan membunuh target mereka, dan mereka tidak akan pernah mati. Tidak heran kamu ingin mengusirku, sepertinya tidak berguna bagiku untuk tinggal di sini. Kakyu menggelengkan kepalanya tanpa daya, merentangkan tangannya, dan meludah. Tuan Feng. Benda ini sepertinya tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengalahkannya dengan kepalan tangan, bukan? Bagaimana kalau membiarkanku mencoba? Feng Tianxing merenung sejenak, lalu mengangkat tangannya untuk meninggalkan bekas di punggung Kakyu. Hati-hati, tinju. Memang, Feng Tianxing tidak pernah membayangkan spekulasi semacam ini. Dalam sistem latihan yang berasal dari umat manusia, hanya sejumlah kecil praktisi fisik yang akan mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk menghadapi lawan mereka. Tetapi keberadaan seperti itu sangat sedikit. Dan mereka tidak akan menarik mata langit yang mengintip ketika mereka menerobos. Aspek ini selalu kosong. Mungkin usaha Kakyu bisa membawa hasil yang berbeda. Kalau begitu biarkan aku mencoba metodenya dulu.
Kakyu tiba-tiba bangkit. Tubuhnya melonjak puluhan kali dalam sekejap, dan tubuhnya yang besar menghalangi Feng Tianxing dengan erat di belakangnya. Menabrak seperti kepalan tangan bukit. Dua anjing dan binatang yang mengambang tiba-tiba melangkah maju. Dan satu mengangkat cakarnya yang tajam untuk memblokir Kakyu tinju yang dihancurkan. Dan yang lainnya berubah menjadi panah tajam, dan langsung menuju ke Kakyu. Beraninya kau meremehkanku. Kakyu tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah, dan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, menembus tubuh binatang anjing yang mengambang, dan bagian tubuh yang tersebar ke segala arah. Pukulan ini, kamu yakin? Kakyu menekan tinjunya dengan seluruh kekuatannya, dan satu-satunya anjing yang tersisa di udara tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali, dan didorong mundur puluhan langkah dalam sekejap. Pada saat ini, Golden King Beast akhirnya membuka matanya. Matanya menyapu tubuh Kakyu, lalu menatap dada Kakyu. Tubuh Tianxing. Menyumpahi, dua kata dingin sedingin es jatuh, dan pedang emas terbentuk dalam sekejap, menembus tubuh Kakyu. Bilahnya berlumuran darah, dan langsung membunuh siang Feng Tianxing. Kekuatan Dao Agung meraung ke arah kami. Feng Tianxing menghela nafas dan mengerutkan kening. Ini benar-benar merepotkan. Angkat tangan Anda dan buat beberapa cetakan tangan. Teknik rahasia, ada di mana-mana, membujuk. Seluruh dunia kosong pada saat ini. Hanya 3 orang yang berada di ruang hampa. Dan dalam sekejap, istana dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Ribuan patung emas terbentuk dari udara tipis. Dan sebuah patung emas tiba-tiba membentang. Keluar tangannya, pegang ujung pedang. Merobek. Patung emas itu terkoyak oleh pedang raksasa itu seketika seperti sepotong kain. Meskipun hanya tertunda sesaat, itu sudah cukup untuk Feng Tianxing. Cukup baginya untuk menghindari pedang yang tak terelakkan ini. Tubuh itu menghilang seketika, menginjak bahu Kakyu dengan kuat. Darahku tidak bagus dalam pertarungan jarak dekat. Aku akan membantumu menstabilkan situasi di tubuhmu. Kamu masih perlu meninju pukulan ini. Metode Golden King Beast benar-benar nakal. Latihan dan sarana besar-besaran di tangan Feng Tianxing kehilangan efeknya hampir seketika. Selama itu adalah kekuatan yang lahir di dunia ini, itu akan dikurangi menjadi 10% dari kekuatannya melawan Golden King Beast. Dalam duel antar master, perbedaan kekuatan sedikit saja sudah cukup untuk menentukan hasil, apalagi hanya 10% dari kekuatan. Golden King Beast juga duduk di atas kekuatan dunia. Dapat dikatakan bahwa selama berada di depan Golden King Beast, semua makhluk lokal tidak memiliki kekuatan untuk bertarung.